anak saya itu nanti akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Goblok petok, goblok petok kan gitu kan. 3 pusaka ini ternyata pusaka zaman Mataram kuno. Kan beda dengan ukurannya kan lebih besar kan, atau Mataram Kedu. Ketahuan sebuah Kastawa itu yang sangat populer itu yang kembang nipah tinandorta ngahe ngesawa rame kukup wanci surup nini dawa manggut siwurti reka sandangane kaya wong duwe nyawa ditaleni kan gitu kan. Ya, tadi Eyang Didik Nini Towo sudah bercerita tentang pengalamannya berkesenian sejak kecil. Tapi kita belum tahu ini nama Didik Nini Towo itu didapatkan dari mana? Ya. Flashback boso nindiwa. Nindiwa flashback. Tahu ya desa Diwa ya. Iya. Jadi gini, setelah saya di Temanggung SMA kan, memang saya itu punya bakat gambar sebenarnya. Aku bilang gambar orang melukis lah, melukis itu terlalu tinggi ya. Gambar Pak. Cita-cita kakek saya kan saya jadi pelukis, sekolah ke Asri. Tapi papa saya perusahaannya bangkrut, saya SMA SMP itu. Akhirnya mau kuliah di Asri kan orang di duit terus kuliah nganggu apa, ya kan? Saya kan sudah dimupus kan. Sementara saya udah belajar nari, sudah sering diminta ngajar nari anak-anak TK, SD kan gitu kan, dapat honor gitu kan, ngerasake oleh duit kan. Terus saya pikirnya simpel aja, ya wis lah, aku kuliah apa-apa, yang penting aku sudah nyambit gawe golek duit. Selesai cuma itu aja. Dengan menari. Keahlian seni rupa, keahlian menggambarnya saya keep dulu aja. Saya fokus ke nari. Terus diterima bekerja di kantor Kabin Kebudayaan. Sekarang Dinas Kebudayaan ya. Kalau dulu namanya Kabin Kebudayaan Kabupaten. Kabin itu? Kantor Pembinaan Kebudayaan Kabupaten Temanggung. Saya di sana jadi tenaga honorer, ngajar nari selama kurang lebih 1 tahun. Nah, saya ngumpulin duit. Saya tetap cita-cita kepengen sekolah melanjutkan ke akademi ada. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu banyak yang ngasih nasihat saya, sekolah di sekolah seni aja di Jogja ada namanya ASTI, Akademi Seni Tari gitu. Nah kemudian saya berpikir jadi sebaiknya saya ke sana. Tapi kan aku nggak punya duit. Salah satu yang mengompori saya itu Mbak Indarti namanya. Mbak Indarti itu kakak dari teman kelas sekolah saya SMA, teman sekolah satu angkatan Bowo, itu satu angkatan sama saya. Sekarang mereka di Jakarta semua. Nah kakaknya itu pernah kuliah di ASTI Jogja setahun, tapi dia keluar karena nggak kuat fisiknya. Kan nari itu kan sehari di ASTI kan sekian jam gitu kan, dia nggak kuat fisiknya. Nah dia tuh selalu nasihati saya, Didik, kamu sekolah di Anu aja, Didik sekolah di ASTI aja pasti diterima. Karena kan muridnya relatif masih sedikit zaman dulu mas. Bener, akhirnya saya setahun bekerja, lalu pas pendaftaran mahasiswa baru saya mencoba belajar mendaftar ke sana. Yang nganter itu malah kepala Kabin Kebudayaannya sendiri, almarhum Pak Subagiono. Beliau ini dulu yang membakukan tari kuda lumpingnya Temanggung, kerjasama dengan Bagong Kusudiarjo sampai Temanggung pernah menampilkan jatilan 1000 penari. Nah, sekarang kan muri gitu itu kan Temanggung sudah dari dulu. Ya kan? Saya kira 1000 gandrung 1000 gini 1000. Nah, Temanggung itu yang awal nih mas, tahun 70-an nih mas. Dan saya ikut terlibat di dalam acara itu. Pentas di mana? Peresmian GOR di Cirebon, itu juga nari gerimis-gerimis. Terus GOR Semarang, dulu kan ada GOR di Semarang, itu saya juga ikut. Terus Taman Mini pembukaannya, itu juga dari Temanggung, Jatilan 1000 itu mas. Oh Temanggung itu seboh loh mas. Itu kan nggak ada yang nulis secara sejarahnya itu. Saya itu dulu guru jatilan, aku bilang juga jatilan. Bayang kayak wae krempeng ligong, kuda lumping abuti ilo-ilo.
Dia kan orang nggak percaya kan kalau Iya. aku nggak cerita gini. Dulu saya penari jadilan, cuman foto-fotonya kok nggak ada ya. Zaman dulu kan masih foto hitam putih toh, kayak nyimpen yang angel banget. Zaman dulu mahasiswa kere kan duwe itu style dewe jadi yang motretnya orang lain. Nah itu Jadi zaman itu. meninggalkan seni rupa Ke tari. lalu ke tari. Terus akhirnya saya bisa dengan singkat cerita kuliah ke ASTI. Ya. Di antara bagian itu diterima. Nah, karena selama saya di Temanggung pun saya jogetnya joget putri, Mas. Kelebihan saya itu nari putri. Nari putra juga bisa, cuman nari putri itu udah kelebihan saya dan saya sudah mulai tampil di seputar Temanggung di desa-desa gitu menjadi penari Bali. Sampai di Temanggung tahun 7 bulan itu dikenal penari Bali itu di Temanggung ya Meng Chun An. Nama Cina saya masih dikenal nama Cina kan. Oh zaman biyen ki ya, kalau nenek-nenek ada yang masih hidup sing umure 80 90 mesti kelingan. Oh biyen ki sing pinter joget Bali ki Chun An masih gitu. Kok brojolan kan begitu itu terkenal banget dulu. Akhirnya saya ke Jogja, kuliah tari diterima. Nah, di situ ada senior saya namanya Mbak Bekti Budi Hastuti, panggilannya Mbak Tuti. Itu tahun 73 sebelum saya masuk kan 74. 73 dia itu membuat karya tari namanya Tari Nini Towo, mengangkat dari gendingnya Kinarto Sabdo. Yang lagunya mungkin kalau pernah dengar, rame gugup wanci surup Nini Towo manggut siwurti reko sandangane kaya wong duwe nyawa ditaleni kan gitu kan. Nah, kalau orang dengar suara saya kan Jawa toh. Iya. Orang nggak ngira kalau saya keturunan Cina. Ya kan? Nah, itu namanya kalau sesuatu yang udah mendarah daging, sudah manjing ngajur-ajur itu ya kita sudah nggak bisa membedakan. Yang menubuh adalah Iya. Jawanya ya. Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat Dalang Harsono ya, yang dari Muntilan itu kan juga Tionghoa toh. Pernah tahu? Dalang Ya, Tionghoa ya. Harsono itu. Radio Harsono ya kalau salah ya. Ya. Itu gelarnya dari keraton siapa aku lupa. Itu kan juga keturunan Cina dari Muntilan toh. Nah, gitu-gitu banyak sebenarnya. Nah, kemudian di ASTI itu saya diajak nari Tari Nini Towo ini sama Mbak Tuti. Akhirnya dari itu tampil di TV, lalu sering keliling kemana-mana ditangkap joget Nini Towo, digemari tari komedi Nini Towo itu. Iya. Akhirnya di jalan-jalan aku diundang jenenge Nini Towo, itulah kemudian menjadi gelar. Jadi nama. Iya, Ini ya yang diabadikan dipakai. jadi nama. Nah, waktu itu kan tadi sudah disinggung Mbak Nungki, pertama kali saya masuk ke dunia industri itu walah yang mencemooh ora kurang-kurang. Dikatakan seniman materialistis, motor duitan, bla 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 bla. Tapi sampai sekarang kan Gusti Allah itu memang cinta dengan saya, bertahan toh Mas. Ya. Sementara yang dulu sering jelek-jelekin saya udah pada bertumbang semuanya kan. Dikenal aja enggak kan gitu kan. Nah, itu kan kabeh Gusti Allah toh Mas, bener enggak sih? Saya sampai sekarang masih bertahan, dikenal di mana-mana, aku ya sok membintangi film dan sebagainya itu kan. Itu semua kan Gusti Allah yang ngatur, Mas. Walaupun saya dulu dicemoohan, dijelek-jelekin seperti apa, nyatanya kalau Tuhan itu punya rencana ya manusia kan ya nggak bisa ngatur. Makanya saya semakin keyakinan saya atau iman saya terhadap Tuhan semakin kuat. Karena saya yakin tanpa pertolongan Tuhan saya nggak akan bisa jadi seperti ini. Benar nggak? Manusia boleh berencana, manusia boleh jelek-jelekin saya, boleh mengerdilkan saya, boleh mendiskriminasi saya. Tapi kalau Tuhan mau mengangkat saya, terjadilah. Nah itu yang saya selalu sharingkan, bahwa saya itu senjatanya cuma doa dan Tuhan saya. Ya. Lalu dari pengalaman berkesenian sejak kecil, lalu di panggung di Temanggung dan masuk ke dunia akademis, ada momentum apa yang rasakan ini apa menjadi keputusan sebagai jalan hidup sebagai penari? Ya, waktu saya masih di Temanggung itu Mas, karena saya cita-cita mau kuliah di ASRI, Akademi Seni Rupa, nggak memungkinkan. Akhirnya kan harus switch kan, saya harus mengambil keputusan apa yang ya wis aku tak sinau nari, yes, itu. Ya waktu saya mau belajar nari itu nggak punya target apa-apa, nggak mikir kalau bisa terkenal seperti ini juga nggak mikir kan. Iya. Yang penting aku bisa kuliah tari, tersalur hobi saya.
hobinya tersalur sesuai dengan apa, sesuai dengan ya bakatnya ternyata kan di situ kan, itu aja. Ya itu tadi, makanya kembali manusia punya rencana, kalau Tuhan sudah mentakdirkan demikian ya terjadilah. Iya. Lalu yang kan mengalami belajar pada berbagai guru dari mungkin dari dalam negeri atau dari luar negeri itu, dan sekarang yang jadi penari topeng ya, ikon Didik Nini Towo itu kan topeng itu ya, yang ya. Iya. Itu ditemukan kapan ya? Kalau kapan saya nggak ngerti pastinya, tapi itu by proses. Kalau ceritanya adalah bahwa saya itu dulu waktu di ASTI kuliah tingkat 2, saya kan mahasiswa yang dianggap pinter, akhirnya mendapat beasiswa, terpilih sebagai mahasiswa teladan. Ya. Itu saya berdua dengan teman satu kelas, satu angkatan, namanya Mas Trinardono, dia sudah almarhum, dari Jogja beliau. Kita bersahabat. Nah, 2 orang ini bersaing api-apian gitu loh Mas. Ya. Tapi kita sahabat baik gitu. Nah, kadang-kadang saya tuh pengen gini, Mbok, ya seniman itu bersaing tapi baik gitu loh, saling berlomba untuk menjadi baik. Orang yang musuhan jelek-jelekin begitu, bener nggak sih? Nah, saya Mas Trinardono itu sebenarnya bisa untuk contoh. Saya Mas Trinardono kan ahli tari Jogja, aku harus bisa menyanyi dia. Saya nggak mungkin nututi tari Jogja, saya belajar Bali karo Sunda gembleng tenan. Akhirnya kan kita sejajar. Nah gitu itu loh Mas, bersaing untuk baik, tapi hubungan pertemanan itu sampai beliau meninggal tetap baik gitu loh Mas. Kalau begitu kan indah. Iya. Karena saya sering juga teman-teman itu ngelelek, oh ini sing ngelelek iki, ya itu sifat manusia ya. Itu rebutan job biasanya. Ember. Nah gitu-gitu itu Mas, itu yang saya alami ya. Jadi istilahnya apa tadi pertanyaannya, lali. Menemukan ikon topeng itu. Topeng, betul-betul. Nah dalam proses. Nah waktu saya terpilih mahasiswa teladan, kemudian saya kan dekat dengan dosen tari Sunda dan Bali. Ya. Nah saya karena dekat, saya memanfaatkan kedekatan itu untuk belajar. Kalau saya bukan untuk cari muka ben nilainya tinggi, enggak. Kalau saya gitu sifatnya. Kan ada tipe mahasiswa itu kan 2. Dia mendekati dosen itu supaya nilainya tinggi. Yang satu memang untuk belajar yang benar. Karena saya memang tujuannya untuk supaya saya menjadi penari yang baik, saya cari mukanya mendekati dosen itu untuk dapat ilmunya. Ya. Nah saya kan juga orangnya nggak mau hanya menerima, tapi harus ada timbal balik. Saya itu bisa mijet janjane. Yang harus dipromosikan pun tidak dari mijet. Jadi saya itu kalau sering mijeti dosen saya itu. Nah timbal baliknya saya nggak minta bayaran, yang diajarin joget. Ya. Mungkin jarang dilakukan seniman sekarang. Ya, saya bantu ngersik-ngersik rumahnya dosen saya, bantu masak sebisa-bisa saya, sok mijeti. Pokoknya semua saya pengennya tidak mau hanya diberi, tapi saya juga harus bisa memberikan sesuatu. Bisanya tenaga ya tenaga, sing tak sumbang kayak gitu loh Mas. Tidak, dulu namanya nyantrik itu. Nah itulah. Nah kemudian saya di bawah guru saya belajar topeng di Cirebon, karena saya disiapkan untuk menjadi pengganti beliau, Pak Endo Suwanda. Beliau masih sugeng di Bandung. Beliau itu luar biasa, seniman, menguasai Jawa Barat banget, senian Jawa Barat. Saya dibawa ke sana. Setelah saya siap, Pak Endo ini Pak Endo ini pulang ke Bandung, saya menggantikan beliau jadi dosen tari Sunda. Nah itu pertama kali saya bersinggungan dengan topeng. Kok lama-lama jadi seneng. Nah itu terus kemudian nempel sampai detik ini. Tari topeng itu menjadi menjadi bagian dari kehidupan saya. Tapi kemudian dalam berjalannya waktu, saya merasakan dalam kehidupan saya ini saya harus menggunakan banyak topeng. Ya kan? Saya kadang-kadang supaya menyelamatkan diri zaman dulu kan, ora ketok Cinane, saya harus pakai topeng Jawa tuh. Istilahnya kan begitu. Saya harus tampil sebagai orang Jawa dan sebagainya. Itu kan jadi ming topeng. Aslinya ya tetap bakat Chinese-nya itu kan ada, wong darahnya mengalir kan. Makanya manajemen dan sebagainya itu kan menjadi kebiasaan saya, sudah seperti mendarah daging nggak usah sinau, kasarnya kan begitu. Jadi makanya memanage sanggar sampai bertahan dan sebagainya itu kan karena memang
sudah punya bakat, sudah naluri lah Mas, begitu-begitu. Karena orang Cina itu kan identik dengan bisnis ya. Makanya tadi Bu Nungi kan cerita kan, bagus sudah memasuki dunia industri, itu kan dunia bisnis kan. Yeah. Nah, dilecehkan di sana sini, dijelek-jelekin ini, ya terserah. Akhirnya semuanya kan ikut-ikutan. Ya kan butuh lah Mas. Ya sekarang kita sinau tekan ndi sinau tekan jadi sarjana, jadi apa itu kan yang golek duit akhirnya engko. Bener nggak? Arep mangan opo nek ilmu ra iso dimanfaatkan. Ya enggak? Kan gitu kan realita. Nah itu ya kadang-kadang nggak kepikirkan. Nah saya itu orangnya memang nggak terlalu terbebani dengan gengsi saya itu. Saya yang penting tuh saya hidup bener, saya banyak berbuat baik, syukur bisa membantu orang. Wes kalau saya targetnya cuma itu. Nanti alamnya itu yang akan, ya sudah semuanya itu kan, makanya selalu saya dekat dengan Tuhan saya selalu bawa sesuatu dalam doa, karena saya merasa bahwa saya itu sudah diangkat oleh Gusti Allah saya itu luar biasa. Dulu yang sering direndahkan ibaratnya kan digawe keset teman, wis dinyai wong ngene wah wis warek Mas. Kalau wong wis kulino dadi keset iku dinyai ora mampan, karena wis kulino ning isal Mas. Iya. Ora kaget gitu kan. Tapi kalau Gusti Allah kan punya rencana tersendiri. Tiba-tiba saya mendapat gelar ini, saya dihargai di luar negeri, ditulis buku biografinya di luar negeri, bla 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 bla. Itu kan di luar target saya. Intinya saya hanya belajar dan belajar. Karena saya senang. Didasari senang saya kemarin belajar. Biar pengaruhi piye to. Nah, yang perjalanan yang memahami topeng dan mempelajari topeng itu mulai dari Jawa Barat tadi dengan Pak Indo, lalu yang tertarik dengan topeng lain itu seperti apa ya? Nah itu kemudian kan kalau di ASTI itu kan ada pelajaran tari yang kayak Jawa Tengah, Solo, Jogja kan gitu kan, ada Cirebon, ternyata Bali ada topeng. Nah itu kan kemudian saya jadi penasaran loh, apa sih bedanya? Nah saya belajar. Setelah semakin belajar gitu, macam-macam kemudian saya belajar ini terus tahu tiba-tiba. Nah itu namanya kalau kita tuh niat sesuatu bahwa dalam doa keturutan Mas, percaya. Saya kan terus kemudian penasaran, kepengen tahu topengnya dilalah itu ya, makanya nek wong Jawa kondon dilalahi kersane ngalah. Tuhan itu mempertemukan aja. Saya diundang ke mana? Banjarmasin suatu saat, pentas di sana. Karena orang tahu saya orang seneng sama topeng, wartawan, Mas jadi tak ajak yuk, ini ada ahli topeng dari Banjarmasin. Nah ini kan ilmu buat saya, diajak ketemu ahlinya, diceritain, oh ternyata Banjarmasin itu punya topeng gini wes. Saya pas waktu itu ada show ke Kutai, Kartanegara, Tenggarong. Karena saya itu dikenal penari topeng. Nah teman saya di Tenggarong, Mas ini di Tenggarong ada seni topeng loh. Diajak saya ke ahlinya, ke maestronya. Nah gitu-gitu Mas. Itu kan semua di luar ekspektasi saya. Tuhan sudah mengatur. Makanya kita kalau menghendaki sesuatu selalu bawa dalam doa. Gusti Allah mesti nduduh di dalam. Ada aja. Orang kurang dalan Mas Gusti Allah. Sampai akhirnya saya bisa belajar ke topeng di Jepang. Saya ketemu dengan seniman topeng dari India, bahkan dari Tiongkok dan sebagainya. Itu kan awalnya bukan target saya Mas. Tapi dengan kok tiba-tiba ketemu itu aja. Tiba-tiba loh kok begitu. Nah itu yang saya alami. Makanya tadi saya kembali ke, kalau kita sudah punya iman yang kuat, udah serahkan ke Gusti Allah pasrah ke Gusti Allah, nanti beliau akan ngatur sendiri, nggak usah takut, ya kan? Boleh kita berandai-andai, tapi nek Gusti Allah itu belum mengizinkan ya nggak akan terjadi kok Mas. Tapi kalau kita sudah pasrah, nah kembali ke iman. Wong nek pasrah bongkoan kan wis imannya kan saya kuat kan, wis pokoknya mau sumonggo Gusti, aku dadekke apa monggo. Perjalanan kepenarian atau perjalanan tubuh Eyang dari mengalami menjadi penari Jawa, Jatil, lalu ya tadi yang ngendiko kalau masuk ke akademi, lalu yang punya pengalaman dengan penari Jepang, dengan guru Jepang, itu mungkin bisa diceritakan ya, pengalaman tubuh sebagai penari Jawa dan bersinggungan dengan budaya lain. Jadi sebenarnya gini,
itu nasihat dari kakek saya ya, bahwa kalau kita mau belajar sesuatu itu harus, kamu itu harus bersikap bodoh. Istilahnya bodoh itu pura-pura bodoh lah. Kalau kita belajar ke guru, kita mau mendengarkan guru, kita bodoh, kita istilahnya apa, tidak ngeyelan, itu kan gurunya senang. Kita akan dapat ilmu banyak toh. Jangan guru yang muridnya ngeyelan, takon kandani yang ngeyel, itu gurunya males ngajari kan begitu kan. Itu kan simpel banget, dan itu saya lakukan, Mas. Kadang-kadang guru ini ngasih nasihat kan bulan baleni kan, dipikirkan bosen toh. Dalam hati ngomong, ini ngomong saya ngomong meneh nanti kan. Tapi bagaimana kita, nah itu kan pakai topeng. Kita tetap bisa memakai topeng yang manis, yang sopan, walaupun dalam hati itu sebenarnya wingi wis diomongke ya Pak, misalnya kan. Kok saiki diomongke meneh aku wis ngerti ya no. Tapi karena kita hormat, respect dengan guru, ya kita pura-puranya mendengarkan. Diamin aja, itu mengalir masuk. Itu termemori Mas di pikiran kita. Seandainya omongan guru itu kita nggak paham, ya udah didengerin aja. Menjadi pendengar yang baik itu kan rendah hati, Mas. Rendah hati itu sebenarnya sikap ngosong, karena kita mau menerima apapun yang mengkosongkan gelas. Betul. Jadi itu banyak ilmu yang kita akan serap secara tidak sengaja dan alami. Nah itu yang sebenarnya kelihatannya sepele ning nglakoni ora gampang, ya kan? Karena kita bodoh ketemu guru itu njuk rendah hati ya Mas. Rendah hati ki ya wis pokoknya aku wis dudu apa-apa. Bayangin 2019 saya harus belajar opera Cina. Ya 2019 kan baru kemarin. Saya kan di Indonesia istilahnya wis dikenal, wis dianggap maestro, wis jadi artis dan sebagainya. Itu kalau saya membanggakan predikat saya itu kan istilahnya kan wis sepiro sih Mas. Kalau aku itu wongnya kemelinti ya. Aku kan maestro, aku kan artis gini-gini wis terkenal di Indonesia. Emang kenyataannya kan gitu. Yeah. Cuman itu kalau saya mau belajar itu tak tinggalin semua Mas. Dan itu nggak ada gunanya dipamer-pamerkan. Biar orang menilai. Nek wong sing ra seneng ya tetep, walaupun aku artis ya nilai tetep jelek kok. Ya enggak? Tapi kalau orang yang memang tulus, memang mengagumi saya ya oleh istilahnya nyembah-nyembah tenanan kan begitu. Nah itu buat saya bukan sesuatu yang menjadi saya harus begitu, enggak. Itu saya biarkan mengalir aja. Orang respect dengan saya matur nuwun. Orang nggak seneng karo aku ya syukur, semoga diampuni dosanya. Gitu kan. Itu jadi dalam kehidupan saya gitu, jadi nggak beban Mas. Mungkin ada tari yang termemori oleh masyarakat oleh umum itu, tari Dwi Muka itu ya. Itu perjalanan yang menemukan tari itu seperti apa ya? Nah itu kalau di memang itu saya juga lupa ya pasti apa ya lali. Tapi yang jelas tari Dwi Muka itu menggambarkan dualisme toh. Dualisme bahwa dalam perjalanan saya dalam kehidupan ini atau manusia itu punya dualisme di dalam dirinya. Ada feminin, ada maskulin, ada jelek, ada baik dan sebagainya. Kan begitu. Yeah. Lalu kenapa bertopeng? Ya manusia tuh hidup harus banyak topengnya. Benar nggak sih? Kenyataannya kan gitu kan? Iya. Jenengan misalnya orang seneng karo salah satu pejabat desa, tapi kamu butuh surat kalau dia, kan harus manis-manis. Tunggu topeng manis toh? Iya. Nah, gitu. Mas kita wis udah memulai ini. Iya. Nanti dilihat dulu, di-cut dulu ya, nanti bisa dilanjut. Ya, demikian perbincangan kami di Terminal Mendut dengan Eyang Maestro Didik Nini-Towo seputar perjalanan berkesenian dan perjalanan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan Terminal Mendut. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Terminal Secang. Terminal Gerabak ya? Gerabak ya ora apa-apa. Secang juga gerabak. Terminal Temanggung. Nah, katuan.